Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom saudaraku dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Jumat 6 Desember 2024 dengan judul Penguasa Surga. Ayatnya di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Seluruh surga telah bersukacita untuk memancarkan kemuliaan Pencipta dan menunjukkan pujian kepadanya. Dan sementara Allah dihormati seperti itu, seluruhnya memperoleh damai dan kesukaan. Akan tetapi, suatu tanda pertentangan sekarang merusak keharmonisan surgawi itu. Pelayanan dan meninggikan diri sendiri yang bertentangan dengan rencana Pencipta membangkitkan suatu pertanda jahat di dalam pikiran mereka yang seharusnya kemuliaan Allah adalah tertinggi baginya. Majelis surgawi membujuk Lucifer, anak Allah, mengemukakan di hadapannya kebesaran, kebaikan, dan keadilan Pencipta dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu. Allah sendiri telah menetapkan peraturan surga, dan penyimpangan dari peraturan itu berarti Lucifer menghinakan Penciptanya dan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Tetapi amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh penolakan. Lucifer membiarkan iri hati kepada Kristus menguasai dirinya sehingga ia lebih berketetapan dalam pilihannya. Kesombongan untuk kemuliaan diri sendiri memupuk keinginannya untuk memperoleh supremasi. Penghormatan tinggi yang diberikan kepada Lucifer tidak dihargai sebagai karunia Allah dan tidak membuatnya bersyukur kepada Pencipta. Ia bermegah dalam kecemerlangan dan ketinggiannya oleh malaikat-malaikat surga. Malaikat-malaikat senang melaksanakan perintah-perintahnya dan ia dipenuhi dengan hikmat dan kemuliaan melebihi mereka semua. Namun begitu anak Allah adalah penguasa surga yang diakui satu kuasa dan wewenang dengan Bapa. Dalam semua konsultasi Allah, Kristus selalu turut di dalamnya, sementara Lucifer tidak diizinkan untuk ikut dalam maksud-maksud ilahi. Mengapa harus Kristus yang mempunyai supremasi itu? Kata malaikat perkasa itu. Mengapa ia dihormati melebihi Lucifer? Dengan meninggalkan tempatnya di hadapan Allah, Lucifer pergi untuk menyebarkan roh ketidakpuasan di antara malaikat-malaikat, sambil bekerja dengan diam-diam dan misterius, dan untuk sementara menyembunyikan maksudnya yang sebenarnya dengan berpura-pura tampak menghormati Allah. Ia berusaha untuk membangkitkan ketidakpuasan terhadap hukum-hukum yang mengatur makhluk-makhluk surgawi dengan mengatakan bahwa mereka dibebani dengan pembatasan-pembatasan yang tidak perlu. Oleh karena alamiah mereka adalah suci, ia mendorong malaikat-malaikat itu untuk mengikuti kehendak hati mereka sendiri. Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Renungkan lebih dalam. Pernahkah saya digunakan setan untuk menyambar perselisihan di antara keluarga, teman, atau rekan kerja saya? Bagaimanakah saya menghindar dari membiarkan setan menggunakan saya dalam hal ini? Umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, kembali poin-poin yang indah, yang penting untuk kita dapat tarik, maknai di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya awal mula daripada kejatuhan atau munculnya dosa yang ada di sorga, kejatuhan daripada Lucifer, itu adalah merupakan dari pilihan. Itulah karunia Tuhan yang luar biasa, yaitu kebebasan untuk memilih diberikan kepada semua ciptaannya. Dan pada saat setan dikuasai oleh keinginan dirinya dengan kesombongan dan iri, maka dia pun jatuh ke dalam dosa oleh karena munculnya roh pemberontakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu hal yang seperti ini juga yang akan diwariskan Lucifer bagi semua pengikut-pengikutnya. Jadi kita harus waspada, jangan sampai roh pemberontakan itu selalu ada mengiringi kita dan bahkan menjadi bahagian kita. Biarlah kita menjauhkan dari semua perkara-perkara yang demikian. Kita harus hidup dalam kerendahan hati sama seperti Yesus Kristus. Dan bila mana perkara-perkara yang seperti itu akan muncul dalam bisikan-bisikan di dalam pikiran dan hati kita, dan akan muncul di dalam tindakan-tindakan kita, biarlah kita akan bertobat dan membiarkan diri kita untuk diinsafkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita tidak akan hidup di dalam kesombongan. Bahkan terutama
umat-umat Tuhan yang ada di dalam kebenaran, terkadang kita juga bisa sombong secara kerohanian. Biarlah kita akan diteguhkan, dikuatkan, sehingga pada saat Yesus akan datang, kita akan didapati sebagai ciptaannya yang sempurna. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Tuhan atas segala kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan ya Bapa. Sejak mula, awal daripada rencana penciptaan, maka Tuhan sudah memiliki rencana karena kemahatauan Tuhan bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan jalan penyelamatan dengan penebusan melalui Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah juga pelajaran yang indah melalui renungan ini, kami tidak akan mewarisi sifat-sifat yang akan ditularkan oleh Lucifer, yang akan diwariskan bagi semua yang mau mengikut dia. Dan biarlah kami akan memandang kepada Tuhan dan membiarkan hidup kami, pola pikir kami, pikiran kami akan diubahkan melalui kasih Kristus. Bapa yang baik, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami Bapa. Jadikan kami menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Jadi pelayan-pelayan bagi Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat untuk dapat kami menceritakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Demikian juga bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam kesulitan, kesusahan oleh karena faktor ekonomi dan damai sukacita yang tidak ada dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan berkati ya Bapa, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan akan tunjukkan, berikanlah pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga tantangan di akhir zaman ini dengan teknologi dan pengetahuan yang semakin bertambah-tambah. Orang-orang muda ya Bapa terkadang dapat menjadi sasaran empuk yang dapat diarahkan terhadap penarikan akan dunia ini Bapa. Biarlah Engkau akan mengisi hati mereka selalu untuk tetap memiliki kerinduan mencari mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga mereka akan berdiri teguh menjadi saksi-saksi kebenaran Tuhan, jadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan untuk dapat memancarkan kemuliaan Kristus dan juga menarik jiwa-jiwa semakin dekat kepadamu. Bapa, terpujilah Tuhan bagi umat-umat-Mu yang sakit. Biarlah jamahan kuasa Tuhan juga akan menjadi bagian mereka, sehingga pemulihan dan kesembuhan menjadi bagian umat-umat-Mu. Bila mana hari ini umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun mereka, pertambahkanlah kesehatan, demikian juga dengan hikmat yang Tuhan berikan Bapa, mereka semakin bersuka cita untuk mengikut dan mendengar akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.